Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang semangat Bapak Ibu, ya. Lebih mau jual Cik Pak Yurdin. Tujuan Pak. Kita ulang balik Pak Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله azim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang selalu memberikan kita nikmat kesehatan, Allah yang selalu memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam.
sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itu kepada kita, pada malam ini kita kembali dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, siang hari kita dapat berpuasa, malam hari kita kembali melaksanakan qiyamul lail Ramadan. Alhamdulillah, solat isya telah kita laksanakan, dan insya Allah sebentar lagi akan kita kerjakan solat tarawih dan witir berjamaah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga segala amal ibadah yang telah kita kerjakan hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam, marilah selalu kita bacakan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur beserta jajarannya yang hadir malam ini, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuka masyarakat, bapak ibu jamaah, para pemuda dan pemudi, remaja-remaji, serta anak-anak kami. Insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai judul tausiah singkat kita malam ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengurus, bahwa judul kita yaitu muhasabah di penghujung Ramadan. Ya, anak-anak kami yang mencatat judulnya muhasabah di penghujung Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk di 10 akhir Ramadan. Artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sepantasnya bermuhasabah di hadapan Allah. Kalau bahasa awaknya Bapak Ibu, introspeksi diri. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa babui apa-apa oleh doa. Ya. Maka ketika kesempatan hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hitung-hitung diri kita Bapak Ibu, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin kitalah berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah memenuhi panggilan Allah. Kitalah berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Tapi semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, apakah kita sudah menjaga amal ibadah yang telah kita kerjakan? Maka kata Rasulullah, Bapak Ibu yang berbahagia, jangan sampai nanti amal ibadah kita di hadapan Allah itu habis. Ya. Di saat seseorang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ma amal ibadah solat yang ambo lakukan selama hidup di dunia? Ma amal ibadah zakat yang ambo keluarkan selama hidup di dunia? Ma amal ibadah puasa yang ambo kerjakan selama hidup di dunia?" Tanya tu ndak ada pahalanya di hadapan Allah dan Bapak Ibu. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jangan sampai habis amal ibadah kita. Maka dari itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, hitung-hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Kita lihat hadis Rasulullah, Bapak Ibu yang berbahagia. Kata Rasulullah, sittatu asya'a tuhbitul a'mal, kata Rasul. Ada 6 perkara yang dapat merusak atau menghancurkan amal ibadah yang telah kita kerjakan. Merusak ibadah solat, merusak ibadah puasa, merusak ibadah zakat, merusak ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kecik Rasulullah, Bapak Ibu, yang merusak amal ibadah itu al-istighalu bi uyubil khalqi. Seseorang yang terlalu sibuk mencari-cari aib kekurangan orang lain, ini akan merusak amal ibadah kita di hadapan Allah, Bapak Ibu. Barangkali di dalam kehidupan kita banyak terjadi hal yang demikian. Sibuk dengan aib orang lain sehingga lupa terhadap aib sendiri. Ya. Bahasa awaknya apa Ibu? Gajah di palupuak matu, tungau di seberang lawi, ndak nampak. Tak balik ya Bu? Ya tak balik Bu? Apa Ibu kau latakalok? Latakalok Bu? Gajah di palupuak matu indak nampak, sedangkan tungau sajauhan tak nampak. Artinya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada orang lain, kita sering mengkorupsi, capek mencari kesalahan orang lain. Tetapi kesalahan yang terjadi pada diri kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, terkadang kita tidak menyadari. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kalaulah ada penyakit itu dalam diri kita, Bapak Ibu, menandakan hati seseorang sudah rusak. Makanya banyak terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, penyakit-penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki. Ya, SMS, sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. Ini akan menghancurkan amal ibadah kita di hadapan Allah, kata Rasulullah.
Mudah-mudahan kita terjauh dari penyakit yang pertama, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang merusak menghancurkan amal ibadah itu, kata Rasulullah, wa qaswatul qalbi, urang nan kare hati. Biasanya Bapak Ibu, kalaulah ada penyakit yang pertama dalam diri seseorang, penyakit yang kedua pasti mengikuti. Keras hati. Orang yang keras hati, orang yang tidak akan mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah mengunci hati mereka. Kalaulah hati dikunci di Allah Subhanahu wa taala, mata tak tutui, telinga tak tutui, kata Allah. Ya. Walaupun secara zahirnya Bapak Ibu, mata masih bisa mencari, telinga masih bisa mendengar, tapi tidak akan mampu melihat apa yang kita lihat. Ya, tidak akan mampu menerima kebenaran. Datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mendengarnya dengan baik. Lai tadanga, tapi dia cuan-cuannya saja. Ya. Kecik muazin, hayya 'alas salat. Jawabnya Pak Ibu, nan gaek-gaek jola cek. Karena apa? Hatinya kare. Hati yang keras, hati yang tertutup. Ya. Yang ketiga, yang merusak menghancurkan amal ibadah itu, kata Rasulullah, wa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang nan terlalu cinta kepada dunia sehingga lupa kepada mati. Ya. Kalaulah menggunakan kata-kata terlalu, Bapak Ibu, ini sudah keterlaluan, kelewatan mencintai dunia. Ya. Itu akan merusak amal ibadah kita di hadapan Allah. Terlalu cinta terhadap dunia sehingga lupa terhadap kematian. Orang yang terlalu cinta terhadap dunia, dalam kehidupannya hanya dunia yang mereka cari. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan harta, sibuk dengan jabatan. Ya. Terkadang untuk mendapatkan sesuatu halal haram tidak tentu lah itu Bapak Ibu. Ya. Sehingga lupa terhadap kematian. Kalau kita inok manongan Bapak Ibu, tidak ada yang akan kita bawa menghadap Allah kecuali amal ibadah. Apa yang ada hari ini bersama kita itu akan tinggal. Walaupun kata Rasulullah SAW, ketika seseorang meninggal dunia, yang mengantarkan ke kuburan mereka itu ada 3. Yang 3 itu apa Ibu? Ahluhu, keluarga. Di saat nyo meninggal dunia, datanglah keluarga sadonyo. Yang dake, yang jauh, karib kerabat datang sadonyo, mantan ke kuburan. Yang kedua, maluhu, harta. Harta yang ada, mungkin ada oto, mungkin ada onda, itu yang mantan awak ke kuburan. Yang ketiga, amaluhu, amal ibadah, kata Rasulullah. Tetapi satu yang akan bersama kita, yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah
amal ibadah. Keluarga tinggal, harta tinggal. Ya. Lain juga Pak Ibu lagunya lain. Bu, takkan tua Bu? Lain tak? Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tidak ada yang akan kita bawa kecuali amal ibadah. 3. Yang keempat kata Rasulullah yang menghancurkan amal ibadah kita, qillatul haya. Orang yang tidak ada rasa malu kepada Allah. Ya. Kalaulah tidak ada rasa malu kepada Allah, Bapak Ibu, itulah mereka yang sombong di hadapan Allah. Datang perintah berpuasa, dia tidak mau berpuasa. Datang perintah solat, dia tidak mau solat. Datang sunnah Rasulullah melaksanakan qiyamul Ramadan, dia tidak mau melaksanakan qiyamul Ramadan. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, berapa banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin ada di lingkungan kita, dia gia umuanan panjang di Allah, dia gia haratonan banyak, dia gia nikmat nan sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai malam kini lah bara hari kita puasa, lah bara hari kita melaksanakan qiyamul Ramadan, naninyo lunju datang kamu saji kamu salat. Ya. Qillatul haya, ndak ada rasa malu kepada Allah. Kita terlahir ke dunia diperintahkan Allah untuk beribadah, tetapi ndak mau untuk beribadah kepada Allah. Bara banyak nikmat dia gia di Allah Pak Ibu. Mulai dari dalam kandungan lah dia gia nikmat di Allah. Lahir ke dunia menjadi bayi, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Ya, maka orang-orang yang tidak mau, tidak ada rasa malu kepada Allah, yang tidak mau bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka yang sombong di hadapan Allah. Yang kelima, yang merusak, menghancurkan amal ibadah, watulul amal. Urang nan panjang angan-angan. Jadi panjang angan-anganku Bapak Ibu ndak boleh kiranya dek Rasulullah. Artinya apa? Orang yang panjang angan-angan di hadapan Allah, mereka ingin mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin selamat hidup dunia dan akhirat, tapi jalan kasarugu ndak namu sama sekali mangarajuan. Laika sampai kasarugu Pak Ibu? Tidak. Ya, contohnya saja awak ingin bali auto, tapi ndak namu bakarajo piti ndak ado, laika dapat auto. Indah.
Kita boleh bermimpi setinggi langit, tapi mimpi itu harus kita kejar dengan usaha kita beribadah kepada Allah. Yang terakhir, yang merusak, menghancurkan amal ibadah kita di hadapan Allah, wa zalimul la yantahi, orang yang menzolimi diri sendiri. Bah, mau kasihnya Ustaz, zolim terhadap diri sendiri. Di saat kita terlahir ke dunia, Bapak Ibu, kita diciptakan dalam keadaan suci, putih, karate, barasia, tanpa dosa. Maka orang-orang yang berbuat maksiatlah orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Mereka yang selalu mengotori jiwa mereka, mereka yang selalu bermaksiat kepada Allah. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita lah berada di penghujung Ramadan. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita, Bapak Ibu. Sama-sama kita cari diri kita, apakah ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya. Maka sebagai kesimpulan tausiah kita malam ini, Bapak Ibu, di samping kita beribadah kepada Allah, solat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, zakat kita bayarkan, bahkan di antara kita lah pernah bolak-balik ke Makkah, haji dan umrah. Ya, jangan sampai amal ibadah itu hancur. Adu yang menghancurkan amal ibadah kita. Hendaknya Bapak Ibu, ketika kita dihisab di Allah Subhanahu wa taala, gadang nilai pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nan saketik ko Bapak Ibu menjadi renungan bagi kita bersama. Di samping kita beribadah kepada Allah, kita bau sau menjaga amal ibadah yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Mohon maaf ko ada kata-kata nan salah Pak Ibu. Ya, ambo mohon maaf nan sagadang-gadangnya. Lain nama Pak Ibu bagi maaf. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.